Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini saya akan melakukan analisis jurnal pembelajaran IPS. Ini dibuat untuk memenuhi tugas pembelajaran IPS yang diampu oleh Ibu dosen Maftuha MPDI. Baik, marilah kita simak analisis jurnal berikut ini. Saya Putri Alia Cahyani dari kelas PGMI 5D akan menganalisis jurnal dengan judul jurnal yaitu Paradigma Pembelajaran IPS dan Permasalahannya. Judul jurnal yaitu Paradigma Pembelajaran IPS dan Permasalahannya. Nama jurnal yaitu Jurnal Faidatuna volume 4 nomor 2 halaman 164 sampai 174 dengan tahun terbit 2023. Nama penulis yaitu Ainun Sina, Alifah Dini, dan Nur Halimah. Analis saya sendiri Putri Alia Cahyani, tanggal analis 6 November 2023, jumlah paragraf abstrak 1 paragraf dengan halaman setengah halaman, ukuran spasi 1,5, uraian abstrak yaitu pembelajaran merupakan proses dari hasil berpikir dan bertindak dan merupakan suatu perubahan dari tingkah laku yang relatif tetap serta hasil dari praktik yang diulang-ulang. Di dalam pembelajaran terdapat tujuan yang ingin dicapai baik secara pengetahuan maupun sikap yang ingin dibentuk daripada diri peserta didik. Dalam setiap prosesnya terdapat kendala serta permasalahan yang akan dihadapi. Dalam pembelajaran IPS bukan merupakan ilmu yang mandiri atau ilmu tunggal seperti ilmu-ilmu sosial lainnya, tetapi materi yang ada dalam IPS memakai bahan ilmu sosial yang dipilih dan disesuaikan dengan tujuan dari pengajaran dan pendidikan. IPS diajarkan kepada peserta didik guna menjadi cara dalam mengembangkan pribadi peserta didik, yakni pengembangan potensi fisik, sosial, dan lain-lain. Kesulitan yang dialami siswa dalam belajar adalah hal umum yang sering terjadi oleh peserta didik, baik dilatar belakangi oleh berbagai faktor tertentu. Untuk itu, dengan memahami paradigma pembelajaran IPS dan permasalahannya diharapkan mampu membuka wawasan pengetahuan serta mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. Keyword jurnal yaitu pendidikan IPS, permasalahannya. Pendahuluan jurnal IPS merupakan mata pelajaran yang mempelajari kehidupan manusia dalam berbagai dimensi ruang dan waktu serta berbagai aktivitas kehidupan. Menurut teman, ilmu sosial merupakan gabungan dari geografi, sejarah, ekonomi, hukum, dan politik kewarganegaraan, sosiologi, bahkan humaniora. Disiplin ilmu pengelolaan keempat muatan tersebut dilakukan dalam pembelajaran terpadu melalui kajian muatan informasi. Tujuan IPS adalah untuk menghasilkan lingkungan sosial dan fisik yang turut mendorong berkembangnya kehidupan sosial dan budaya serta mampu berkomunikasi dengan baik dan produktif. Dalam pembelajaran IPS terdapat permasalahan yang terjadi dalam proses pembelajarannya, baik dalam diri siswa atau guru atau faktor dari luar. Dari faktor internal merupakan faktor yang muncul dari dalam diri siswa. Faktor ini berhubungan dengan faktor fisiologi dan psikologi. Kemudian tujuan penelitian atau tujuan jurnal ini yaitu untuk mengetahui tentang paradigma pembelajaran IPS dan segala permasalahannya. Metode penelitian digunakan dalam jurnal ini yaitu menggunakan jenis penelitian kualitatif, di mana penelitian kualitatif merupakan penelitian yang datanya berupa kata-kata yang mana datanya bisa dapat dari hasil observasi, wawancara, pengkajian dokumen, maupun analisis. Informasi yang didapat pada penelitian ini dapat dari sumber-sumber berupa buku, juga pengamatan dari fenomena yang terjadi di kehidupan. Dan menggunakan metode studi pustaka, di mana pada dasarnya studi pustaka merupakan proses untuk melakukan tinjauan umum dari karya literatur yang diterbitkan sebelumnya terkait berbagai macam topik yang dimana berfungsi memasukkan sebuah studi baik dalam bentuk teori atau yang lainnya serta memberikan konteks yang relevan. Hasil dan pembahasan yaitu paradigma ada 3 kisaran area. Adapun beberapa paradigma menurut ahli yaitu paradigma pendidikan IPS di Indonesia merupakan pemahaman konsep ilmu sosial di Indonesia sebagian besar terkait dengan gagasan bahwa ilmu sosial adalah yang ada di Amerika Serikat adalah negara dengan pandangan luas dan reputasi akademik yang signifikan yang terdapat dalam bidang tersebut. Kemudian pengembangan dan pembelajaran kurikulum IPS sebagai ontologi atau disiplin selama ini terlalu terikat pada pemahaman para pakar yang individualitas dan berbasis kelompok yang tugas-tugasnya hanya iseng mengembangkan kurikulum ilmu sosial.
Jurnal peneliti komunitas ilmiah yang terlibat dalam pengembangan IPS sangat terbatas. Terdapat pelajaran ilmu sosial sebagai acuan yang aktif. Selain itu, ada juga pandangan dari Roberta Woolover, di mana mereka merumuskan bahwa terdapat 5 pandangan atau perspektif dalam pengajaran IPS. Kemudian, bahan guru yang mempunyai seleksi bahan yang ada, yang mana bahan tersebut harus mencakup aspek nilai, kepercayaan, keimanan, dan sikap. Komponen yang begitu penting dari nilai dijelaskan, yaitu bagaimana agar siswa mampu menerapkan nilai yang ada secara lebih masuk akal atau rasional dan juga lebih kritis atau secara inquiry, terlebih di antara kawan-kawannya. Pembelajaran IPS sebagai ilmu sosial berlandaskan pada asumsi bahwa siswa mampu berpikir kritis dan mengamati atau melakukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh ilmu sosial. Tujuannya yaitu untuk menciptakan warga negara yang mampu belajar dan berpikir dengan baik. IPS diajarkan sebagai pengembangan pribadi siswa. IPS diajarkan sebagai proses pengambilan keputusan. Pelajaran IPS untuk dunia persekolahan yang ada pada dasarnya merupakan penyederhanaan dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora yang diorganisasikan secara psikopedagogis untuk tujuan pendidikan persekolahan agar disiplin lain yang relevan untuk tujuan pendidikan profesional guru IPS. Maka dari itu, kurangnya semangat belajar yang dimiliki siswa jadi sebab seorang murid mulai berulah di kelasnya. Ini adalah contoh permasalahan yang ada dalam pendidikan IPS. Kemudian kesulitan belajar merupakan suatu bentuk gangguan dalam satu atau lebih dari faktor fisik dan psikis yang mendasar yang meliputi pemahaman atau penggunaan bahasa, lisan, tulisan yang dialami dengan sendirinya. Misalnya kesulitan memahami materi di luar bidang ilmu IPS yang tersaji secara terpadu. 3 bidang utama IPS selain sejarah juga kesulitan untuk mengajarkan materi di luar mata pelajaran mereka. Kemudian kesimpulan dari jurnal ini yaitu negara yang memiliki pengaruh social studies yang besar yakni Amerika Serikat. Pembelajaran IPS diajarkan dalam 3 perspektif yang berbeda satu sama lain. 3 tradisi utama yakni pendidikan atau pembelajaran sosial sebagai mediator kewarganegaraan, pelajaran sosial sebagai ilmu yang berhubungan dengan sosial, pelajaran atau pendidikan sosial sebagai inquiry reflektif. Dalam paradigma pembelajaran IPS, kesulitan belajar yang dialami siswa merupakan bentuk gangguan fisik dan psikis. Hal tersebut didorong dari faktor internal dan eksternal. Paradigma dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan ilmu yang mana paradigma membantu menjawab pertanyaan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Gangguan belajar tersebut membuat siswa kesulitan dalam mencapai tujuan pembelajaran yang sedang berlangsung. Selain faktor siswa, pembelajaran sosial terhambat oleh kurangnya kesempatan belajar, perilaku disruptif siswa, dan kurangnya sarana-prasarana, serta kesulitan memahami materi di luar bidang ilmu dan metode pembelajaran yang kurang variatif. Kemudian kelebihan dari jurnal ini yaitu yang pertama, komponen dan penulisan jurnal sangat lengkap. Yang kedua, abstrak sudah menggunakan 2 bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Yang ketiga, materi dan pembahasan sangat lengkap dan juga rinci. Yang keempat, dapat dijadikan rujukan untuk membaca jurnal. Kekurangan dari jurnal ini yaitu yang pertama, masih terdapat beberapa penulisan yang typo. Yang kedua, keyword atau kata kunci jurnal kurang tepat. Yang ketiga, terdapat beberapa kata yang tidak baku. Yang keempat, penulisan dalam hasil dan pembahasan yang kurang rapi. Solusi dari kekurangan jurnal tersebut yaitu yang pertama, meneliti dengan baik, detail, agar tidak terdapat penulisan yang typo. Yang kedua, sebaiknya menggunakan keyword yang sesuai dengan pembahasan jurnal. Misalnya dalam jurnal ini membahas tentang paradigma pembelajaran IPS. Nah, paradigma ini seharusnya bisa dijadikan keyword, namun dalam jurnal ini keyword hanya 2 yaitu IPS dan juga permasalahannya. Yang ketiga, menggunakan kata baku atau formal. Misalnya penulisan kata konkret dalam jurnal ini itu sebenarnya tidak baku, yang seharusnya konkret, menggunakan E bukan I. Yang keempat, merapikan penulisan agar tidak terlihat berantakan dan terlihat lebih rapi. Terima kasih.